daripada uangnya ini idle, diem ya lebih baik diinvestasikan tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi. Disiarkan secara langsung dari lobi gedung iNews TV. Inilah Polemik on TV bersama Latif Siregar dan Dea Tungga Esti. Ya, selamat malam. Kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Siregar. Dan saya Dea Tungga Esti. Bang Latif, Yap. para tamu-tamu Allah sudah berangkat ini. Sudah beberapa embarkasi memberangkatkan mereka menuju Tanah Suci. Betul sekali, sudah banyak kloter yang berangkat dan sudah banyak yang berada di Madinah maupun di Makkah. Ya. Ada dari mereka yang menunggu sampai 15 tahun baru bisa berangkat. Sekali. Syukur akhirnya bisa berangkat. Dan kemudian agak ramai karena dana haji yang sudah mengendap akan digunakan pemerintah untuk pembangunan. Dan itu menimbulkan kekhawatiran. Banyak yang bilang, doh nanti kalau dananya dipakai pembangunan, macet, saya nggak bisa berangkat dong. Betul Apakah sekali. memang seperti itu? Nanti akan kita lihat. Dan malam ini bahas apa kita, Dea? Dana haji untuk negeri. Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata. Bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti menjadi lebih turun terus. Presiden Joko Widodo mengambil langkah strategis. Usai melantik Badan Pengelola Keuangan Haji di Istana Negara Rabu pekan lalu, Presiden menginstruksikan agar dana haji dioptimalkan untuk kepentingan bangsa. Nantinya gelontoran dana haji akan menjadi penggerak sejumlah sektor strategis berbasis syariah. 90 triliun dana haji yang terhimpun hingga Desember 2016 akan dimanfaatkan dalam berbagai instrumen. Berkaca pada negara tetangga yang mengelola dana haji ke sejumlah sektor berbasis syariah, pemerintah Indonesia berharap investasi dana haji dapat menekan biaya keberangkatan calon jamaah haji. Rapor merah pengelolaan dana haji pada pemerintahan sebelumnya pun patut menjadi lampu kuning agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana haji. Meski bukan hal baru, namun pemanfaatan dana haji patut sejalan dengan landasan syariat agama dan semangat kepentingan umat. Polemik malam hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Rahmat Hidayat, anggota Badan Pengelola Keuangan Haji. Selamat malam, Pak. Ya. Dan kemudian ada Pak Ramadan Harisman, Direktur Pengelolaan Dana Haji Kementerian Agama. Selamat malam. Ada Pak Adi Warman Karim, Wakil Ketua Dewan Syariah Nasional MUI. Selamat malam. Dan di tengah ada Bung Arif Mufraini, Ekonom Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah. Selamat malam. Dan ada Pak Abdul Khalik Ahmad, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Selamat malam, Pak. Dan di sebelah kiri ada Pak Sodik Mujahid, Wakil Ketua Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Gerindra. Sebelum ke Pak Rahmat, saya persilakan Ibu Pimpinan untuk membuka sidang istimewa kita malam hari ini. Silakan. Istimewa sekali sidang kita malam ini, Bang Latif membahas dana abadi umat. Langsung saja dimulai. Sidang polemik dinyatakan dibuka. Silakan. Saya langsung ke Pak Rahmat. Pertama saya ucapkan selamat atas pelantikannya sebagai anggota BPK Haji. Nah, kira-kira Pak, yang berkembang di masyarakat seperti ini, di mana letak kesalahan komunikasinya?
Langsung saja Pak. Terima kasih. Ya sebenarnya bukan data kesalahan komunikasi. Kalau saya melihatnya ini blessing in disguise. Kalau dalam bahasa agama ada hikmah. Jadi orang yang sebelumnya, masyarakat sebelumnya nggak pernah mengenal BPKH, akhirnya semua mengenal BPKH. Dan ini apa ya, iklan gratis untuk eksistensi BPKH. Ya, memang kan problemnya semua hal yang menyangkut pengelolaan dana ya apapun ini akan menarik perhatian. Ini seksi gitu ya, apalagi menyangkut dana haji yang memang sejak awal, sejak lama ini sudah menarik perhatian masyarakat. Jadi barangkali mungkin terletak di mana kesalahan komunikasi. Memang kami dari BPKH ini ya karena ini baru dilantik ya memang ya cooling down lah, biarkan masyarakat, stakeholder yang berbicara dulu gitu Pak, itu saja. Oke, wacana menggunakan dana haji yang terkumpul itu untuk pembangunan itu sebenarnya baru kali ini atau sebelumnya sudah pernah berjalan? Kan sebenarnya kan dengan penggunaan syukuk ya SDHI ya syukuk dana haji Indonesia itu sudah digunakan, tapi dalam konteks penggunaan pembiayaan infrastruktur melalui syukuk, mekanisme syukuk. Jadi tidak ada hal yang baru. Hal baru itu karena bumbu-bumbunya itu luar biasa ya, apalagi ini lembaga baru, badan baru, dan memang ada keinginan ya bagaimana kita Indonesia itu punya semacam lembaga yang dapat dibanggakan oleh masyarakat seperti tabung haji. Dan kita tahu ya tabung haji ini menjadi besar karena dia masuk ke instrumen ya investasi langsung ya. Kalau dia hanya dananya ngendon di perbankan ya agak sulit untuk bisa besar seperti tabung haji. Nah, tapi ini karena sesuatu yang baru ya pasti menimbulkan pro kontra lah. Itu sebenarnya seksinya di situ. Oke. Artinya kalau kita mengacu kepada undang-undang yang menjadi acuan pembentukan badan ini, tidak ada yang keliru dengan penggunaan dana tersebut? Sebenarnya tidak keliru, toh itu kan sudah dhawabit ya, ada panduan ya, kesesuaian syariah, aspek kehati-hatian, kemudian nilai manfaat dan sebagainya. Sehingga kalaupun itu digunakan untuk itu tetap dalam konteks investasi. Sehingga kemudian kita menghitung keekonomiannya seperti apa. Kalau itu tidak sesuai syar'i, kita akan nggak masuk. Kalau itu bisa potensi besar, bermasalah, kita tidak akan masuk. Sehingga kemudian ya kalau di dalam bahasa agama itu halalan thayyibah, aspek hal yang kita perhatikan, thayyibnya itu apa maknanya? Dia menguntungkan ya, memberikan manfaat yang besar nanti kepada umat, kepada calon jamaah haji ya dan kepada jamaah haji yang berangkat sehingga kemudian ya bisa meningkatkan kualitas pelayanan ya. Kemudian kalau misalnya nanti hasilnya besar nanti akan kembali kepada jamaah yang akan berangkat dalam bentuk yang kemungkinan besar nanti akan amanat undang-undang untuk masuk ke virtual count. Oke, bisa membuat ongkos lebih murah? Insya Allah harapannya seperti itu. Baik. Tamu kita yang ke-7 sudah datang ke sini. Ada bersama kita Bang Latif, ya. ada Pak Tulus Abadi dari pengurus harian YLKI. Selamat malam Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Saya langsung ke sudut kiri kalau begitu. Baik. Pak Sodik, Anda bersuara berbeda terhadap penggunaan dana haji ini. Seperti apa? Jadi ada beberapa masalah. Satu adalah soal presiden. Ya, pernyataan beliau itu menunjukkan pemahaman yang lemah terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Di sana disebutkan bahwa penerima manfaat yang pertama dan utama itu adalah harus jamaah haji sebagai pengelola keuangan. Bukan, mohon maaf, bukan umat yang lain dulu, bukan bangsa yang dulu, itu boleh nanti. Ya. Yang kedua, Pak Presiden tampaknya kurang paham tentang masalah-masalah perhajian kita saat ini. Yang masalah utama adalah infrastruktur haji yang belum memadai, masih mahal. Pondokan yang masih mahal, kontrak tahunan, pesawat mohon maaf nih, Garuda saya kritik, masih mahal ya kan. Jika Presiden paham terhadap masalah ini, maka investasi infrastrukturnya tidak ke jembatan, ke pelabuhan dulu, tapi infrastruktur haji. Misalnya membangun asrama atau hotel di Mekah atau membeli pesawat ya. Yang ketiga mohon maaf saya kritik
Pak Rahmat. Itu Pak Anggito mungkin kan agak sedikit tertekan oleh Pak Presiden setelah dilantik ya kan, mengiyakan arahan Presiden untuk investasi yang pertama-tama itu adalah infrastruktur secara keseluruhan. Padahal tidak disebutkan spesifik ke infrastruktur bagian apa. haji. Harusnya infrastruktur haji. Pertama apa? Karena yang tadi, yang pertama-tama harus mendapat manfaat adalah jamaah haji. Yang kedua, permasalahan kita sampai saat ini adalah infrastruktur haji. Yang keempat adalah persoalan keberadaan BPKH. Dulu kan uang dikelola Menteri Agama. Menteri Agama kan kewenangannya terbatas. Hanya boleh dalam bentuk deposito atau sukuk atau SBSN. Dengan BPKH semacam Pak Rahmat ini, ahli-ahli dalam bidang investasi, kita berharap mereka langsung memikirkan apa nih yang islami sesuai dengan syariah, apa yang paling mendapat manfaat maksimum bagi jamaah, apa yang paling memecahkan masalah infrastruktur haji, dan yang keempat, apa investasi yang paling menguntungkan. Kita harus menguji, benar tidak nih infrastruktur umum kata Presiden itu paling menguntungkan. Jangan-jangan investasi di IT atau di PLN ya, itu mengumumkan. Itulah yang kemarin kami tunggu dari pengelola BPKH. Jangan dulu kemudian mengiyakan apa arahan Presiden. Begitu Bang Latif pendapat saya. Gimana Pak Rahmat? Apakah setelah mengiyakan itu sudah ada bayangan kemana uang tersebut bakal diinvestasikan? Ya gini, memang yang afdol itu memang kalau dulu waktu masih ada naik ke dalam kota ini ada 3-in-1, ya 3-in-1 gitu ya. Jadi 3-in-1 itu misalnya begini ya, investasi misalnya di sektor-sektor yang memang terkait langsung dengan kebutuhan jamaah haji itu paling top itu ya. Bangun properti di sana, kemudian kalau mungkin kan kalau skala keekonomiannya masuk misalnya beli pesawat atau sewa pesawat ya. Itu sekaligus ya punya nilai investasi yang tinggi tapi sekaligus bisa memperbaiki kualitas pelayanan. Karena itu ya kita akan mapping ini untuk mungkin 3 bulan pertama ini kan mapping ya, kita betul-betul menghitung skala ekonomianya dan kemudian nanti kita konsultasi dengan stakeholder ya, kesesuaian syariahnya, baru kita akan masuk itu. Jadi tidak akan ada dalam waktu dekat sampai 3 bulan ini dana tersebut digunakan untuk jalan, jembatan seperti yang dikhawatirkan Pak Sodik tadi? Ya, kita akan mengkaji, Pak. Artinya kita tidak bisa mengatakan 3 bulan ya. Karena kan kita memang sekarang menghitung kita punya program yang quick win ya. Artinya kan kalau istilah repetitifnya ya. Kita dalam usia yang masih belia ini ya, kita akan masuk ke sektor-sektor yang secara kemampuan kita mampu mengelola risiko itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang ini barangkali mungkin enggak dulu gitu ya. Jadi kita ada tahapan-tahapan ya sehingga betul-betul firm ya bahwa keberadaan BPKH ini ke depan memang memberikan nilai tambah ya dalam pengelolaan keuangan haji, Pak. Baik, saya ke Pak Ramadan supaya kita tahu manfaat besar dari badan yang baru dibentuk ini, perbedaannya dengan ketika dulu dana tersebut dikelola kementerian seperti apa? Baik, kalau dulu, kalau sampai dengan sekarang, yang mengelola ini adalah PNS dari Kementerian Agama, itu yang pertama. Kedua, bedanya di opsi investasi. Opsi investasi yang kami lakukan selama ini ada 3, tetapi yang kami jalankan hanya 2. Pertama, penempatan pada produk perbankan, kedua surat berharga syariah negara, dan diperbolehkan juga untuk surat utang negara. Tetapi ada beberapa waktu yang lalu 10 juta US dollar, kemudian kita lepas, sudah kita kembalikan ke kas haji. Jadi praktis dana haji itu hanya bisa diinvestasikan atau ditempatkan di 2 produk, yaitu produk perbankan dan di surat berharga syariah negara. Jadi memang investasi ke surat berharga dulu, bahwa nanti hasil investasinya ke pembangunan tidak lanjut setelahnya? Atau boleh langsung sebetulnya? Kalau sekarang kami dibatasi hanya pada 3 portofolio investasi. Beda sama BPKH, BPKH sampai ada 5 opsi investasi mereka. Jadi BPKH boleh yang ke pembangunan langsung, bukan ke investasi model surat utang negara tadi? Kalau di BPKH sesuai Undang-Undang 34, keuangan haji dapat ditempatkan
dan atau diinvestasikan dalam 5 bentuk. Pertama produk perbankan, kedua emas, ketiga itu surat berharga, keempat investasi langsung, dan yang kelima investasi lainnya. Oke, artinya secara pengelolaan akan lebih berkembang dengan adanya badan ini dibanding dengan waktu di kementerian dulu. Itu yang kami harapkan. Itu yang diharapkan, baik, oke. Kita istirahat sejenak Bang Latif. Baiklah pemirsa, kita masih akan membahas mengenai dana abadi umat sesaat lagi. Sidang Diskurs.